Siapa orang yang umurnya telah mencapai 40 tahun, lalu amal baik, amal buruk, banyakkan amal buruk, maka kekerin badannya siap-siap menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka betapa penting menjaga waktu. Anak-anak kita, anak santri, kudu belajar yang rajin. Sekarang nanem, jangan nyantai-nyantai, nanti panennya. Nanem, enak. Kalau kita orang masih muda, ibadah, contoh baca Quran. Sejuz, masih muda, sejuz setiap hari. Pas sudah tua, sakit-sakitan, kuatnya seain. Tuh ganjarannya sejuz. Karena yang dinilai zaman dulu. Zaman dulunya gimana? Begitu. Ibu bapak dulunya waktu kerja sedekah banyak, sekarang pensiun hanya mampu sedekah 2.000 perak. Itu nilainya kayak dulu. Dulu berapa? Dulu 2 juta, maka 2.000 ganjaran 2 juta. Kenapa? Karena sudah nggak ada kemampuan ngikutin. Ibarat kerja kita pereknya ini tanggal merah, sehingga enggak dipotong gajinya sama Allah. Enggak dipotong. Kenapa enggak dipotong? Karena memang udah enggak ada tenaga. Tapi kalau kita yang mudanya hura-hura, mudanya demennya seneng-seneng, pas udah tua, maka kita baca Quran seain, maka ganjarannya cuman seain itu. Ganjarannya. Kenapa seain doang ganjarannya? Enggak jadi sejuz, karena dulunya enggak ada, hanya istirahat saja. Istirahat, pensiun doang. Yang namanya pensiun enggak gede. Di mana-mana pensiun cukup buat bayar listrik, bayar telepon, bayar air. Itulah pensiun. Itu eselon tuh, apalagi yang biasa begitu. Dikit pensiun. Maka kenapa orang dagang berkah? Kenapa orang usaha berkah hidupnya? Karena waktu dia di manajemen. Waktu dia, coba lihat para pegawai. Di kantor mana aja pegawai. Itu yang namanya pegawai, rumusnya adalah PNS begitu. Pegawai ini, rumusnya pegawai, bila pekerjaan itu bisa dikelarin untuk seminggu, jangan dibuat sehari. Itu begitu. Rumus pegawai. Sampai Imam Ghazali bilang begini. Ini hadis Nabi juga sebetulnya. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas. Nih ibu udah 40 tahun belum? Oh belum, baik. Kalau udah umurnya 40 tahun, ini umur 40 tahun penentuan. Orang dikasih umur 40 tahun penentuan. Mau kaya enggak kaya, itu umurnya 40. Mau sukses enggak sukses, umur 40. Jadi kalau kita orang nih hari ini umurnya 40, kata Allah bilang begini. Ini umur 40, ini namanya orang disebut bahasa gaulnya itu puber baru begitu. Jadi kalau orang udah umur 40, ini percis kayak umur 15, kayak baru lahir. Ini hari ini umur kita 40, kata Allah ini umur udah 40, sisa waktu 20 tahun lagi. Terserah kamu. Kalau kamu mau nurut di bawah ibadah, maka dosamu sebelum 40 pemutihan 0. Dosa sebelum 40, kerjaan yang dikerjakan sebelum 40 yang sia-sia, semuanya 0. Alhamdulillah. Begitu. Pokoknya saya kasih waktu 20 tahun dari 40.
Kalau umurnya udah 60 tahun masih bengal juga, maka kata Nabi, a'dzarallahu mra'an balaga umruhu sittina sana. Allah enggak maafin orang yang umurnya 60 tahun masih bengal juga. Udah suka-suka lu, udah suka-suka lu aja. Mau bagaimana? Kata Muallim Syafi'i Adzami, isbat bimakna salab. A'dzarallahu imra'an lam ya'fullahu imra'an balaga umruhu sittina sana. Maka kata Nabi, man jawazal arba'in, siapa aja orangnya umurnya udah 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarri, amal baiknya ama amal buruknya banyakan buruknya. Umur udah 40 tahun, kerjaannya kayak ABG, jalan-jalan mulu, jalan-jalan begitu, padahal umurnya udah 40 tahun, kayak kurang bahagia begitu hidupnya, begitu kurang bahagia, kayak dulu-dulu nggak pernah jalan-jalan begitu. Jadi orang yang umurnya udah 40 tahun, amal baik ama amal buruk banyakan amal buruk. Kalau orang umurnya 40 tahun kata Nabi, walam yaglib khairuhu ala syarri, amal baiknya enggak ngalahin amal buruknya. Maknanya amal baiknya enggak banyak, kebanyakan kerjaannya yang buruk, padahal umurnya udah 40 tahun ke atas. Kata Nabi, falyatajahaz ilan nar, kekerin badannya, siap-siap jadi bahan bakar neraka. Begitu. Kalau umur udah 40 tahun ke atas, harus yang bagus-bagus yang dikerjakan. Kalau kita lihat, sekarang ada bola itu pendidikan, bisa diambil manfaat, ada filsafatnya. Apa filsafatnya? Tuh bola tuh dikejar-kejar, diem aja apa dikejar-kejar? Kejar-kejar. Udah dapet, dipegangin sendiri apa dibagi? Kalau dipegangin sendiri, kira-kira gol nggak? Enggak. Maka itu namanya filsafat. Dunia tuh kayak begitu, duit dikejar-kejar. Kalau kita udah dapet, jangan dipegangin, jadi penyakit. Maka dibagi, nantinya gol. Kalau dibagi, dapat hadiah dari Allah. Itu filsafat bola. Dunia begitu. Kita disuruh kejar dunia, tapi bukan dunia untuk dunia, dunia untuk akhirat. Apa kayak begitu? Maka ibu nih beli baju, pakai sholat dulu, pakai ngaji dulu, apanya? Pakai yang bagus-bagus sebelum dipakai yang lain-lain. Pakai begitu, pakai yang lain-lain. Saya tuh begitu. Saya kadang istri saya beliin baju, bikinin dah. Begitu, saya enggak mau dicuci, jangan cuci. Saya harus pakai sholat dulu. Kalau enggak pakai ngaji aja. Gitu, enggak apa-apa. Jadi biar ada ganjarannya, jalan-jalannya bekas dipakai ibadah. Begitu. Jadi apa aja yang bagus-bagus. Coba orang tua kita dulu, nih beli mobil, orang tua kita dulu, itu yang pertama kali dibawa, ziarah dulu, ziarah ke Cirebon, ziarah keluar Batang, ziarah ke Banten. Itu baru punya tuh. Artinya dipakai ibadah. Dan itu bukannya enggak berkah, tambah berkah. Hidupnya tambah berkah. Itu kayak begitu. Dan ini yang harus kita jalanin. Dan ini yang harus kita upayakan. Ini adalah hal yang sangat pokok. Wa man jawazal arba'in, siapa orang umurnya udah 40 tahun ke atas. Kalau udah 40 tahun tuh dikasih surat cinta oleh Allah.
jadi rambut kita jadi putih. Begitu. Kalau rambut putih itu karena mikirin rakyat. Begitu. Ustadz Amin paham ini. Begitu. Jadi rambut putih itu sebagai ciri. Namanya disebut bahasa Arabnya ruslul manun. Rambut putih itu namanya ruslul manun. Begitu. Jadi surat-surat cinta daripada malaikat maut. Itu rambut putih. Disebutnya ruslul manun namanya. Jadi kalau kereta mau masuk terowongan itu nyalain lampu. Nyalain lampu. Ketika masinis ditanya, "Pak, ngapain lampu dinyalain?" Karena mau masuk terowongan, kudu hati-hati, bentar lagi mau masuk terowongan, kata masinis. Allah begitu. Kalau umurnya udah 40 ke atas, rambut ini udah tumbuh uban. Itu namanya lampu dim. Maknanya kudu hati-hati, bentar lagi Anda mau masuk terowongan. Begitu. Maka dikasih ciri rambut jadi putih. Dikit-dikit masuk angin. Begitu. Dikit-dikit masuk angin, kudu dikerok, kudu dibekam. Dikit-dikit. Kenapa? Ini namanya disebut ruslul manun. Gitu. Al-manun itu al-maut. Surat-surat kematian. Maka orang yang umurnya 40 tahun ke atas kudu banting setir. Coba dipikirin, duit kita yang kita buang buat jalan-jalan sudah berapa juta itu kalau dijumlah. Banyak yang gak berfaedah. Mulailah kita umur 40 tahun ke atas kudu berubah, banting setir. Enggak mesti langsung 180 derajat. Dikit-dikit kudu ada berubah. Sebab yang dinilai itu akhirnya. Biarin dah kita dulu-dulunya kelakuan yang enggak bener. Kalau difilmin diceritain sama anak, anaknya bingung. Ini mak gua apa bukan? Ini baba gua apa bukan? Kalau diceritain dulu-dulu, udah itu mah dikubur saja. Yang dulu-dulu, sekarang saja, karena yang dinilai adalah akhirnya. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Allah, dulunya preman kelas kakap. Anak sendiri dibunuh. Begitu. Gitu. Makanan Tuhan suka dimakan. Kan dia bikin berhala. Kasih roti, lapar. Colong juga sama dia. Begitu. Kata Sayyidina Umar, saya ketawa sendiri kalau ingat dulu. Saya yang naroin, gitu, lapar. Sambil juga, Tuhan, gua minta juga. Begitu kata Sayyidina Umar. Saya kayak orang gila itu dulu. Sebelum kenal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukang bunuh orang, bunuh anak, itulah Sayyidina Umar. Tapi ketika sudah senja, kenal ajaran Islam, kenal Nabi Muhammad, dan ini yang dinilai sampai besar nilainya. Kuburannya aja samping Nabi, bukan hidup bareng dengan Nabi, sampai matinya berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dinilai ujungnya kayak sekolah yang dinilai ujungnya kelas 1 bagus, ranking 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, UN-nya jebol, nilainya 3, kagak lulus karena yang dinilai terakhir. Nah, kita ini udah masanya penilaian dari Allah. Ini kita orang nih wali murid, ini namanya lagi dinilai karena udah di ujung. Ini kudu bagus, gitu. Karena kalau nggak bagus, kata Nabi, wa man jawazal arba'in, gitu.
Dalam hadis yang lain bunyinya, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaglib khairuhu ala syarrih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam kitab Thaharatul Qulub dijelaskan hadisnya dengan redaksi yang berbeda. Siapa orang yang umurnya telah mencapai 40 tahun, lalu amal baik, amal buruk, banyakkan amal buruk, maka kekerin badannya siap-siap menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka betapa penting menjaga waktu. Anak-anak kita, anak santri, kudu belajar yang rajin. Sekarang nanem, jangan nyantai-nyantai, nanti panennya. Nanem, enak. Kalau kita orang masih muda, ibadah, contoh baca Quran. Sejuz, masih muda, sejuz setiap hari. Pas sudah tua, sakit-sakitan, kuatnya seain. Tuh ganjarannya sejuz. Karena yang dinilai zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulunya gimana? Begitu. Ibu bapak dulunya waktu kerja sedekah banyak. Sekarang pensiun. Hanya mampu sedekah 2.000 perak. Itu nilainya kayak dulu. Dulu berapa? Dulu 2 juta. Maka 2.000 ganjaran 2 juta. Kenapa? Karena sudah nggak ada kemampuan ngikutin. Ibarat kerja kita pereknya ini tanggal merah, sehingga enggak dipotong gajinya sama Allah. Enggak dipotong. Kenapa enggak dipotong? Karena memang udah enggak ada tenaga. Tapi kalau kita yang mudanya hura-hura, mudanya demennya seneng-seneng, pas udah tua, maka kita baca Quran seain, maka ganjarannya cuman seain itu. Ganjarannya. Kenapa? Seain doang ganjarannya, enggak jadi sejuz. Karena dulunya enggak ada, hanya istirahat saja. Istirahat, pensiun doang. Yang namanya pensiun enggak gede. Di mana-mana pensiun cukup buat bayar listrik, bayar telepon, bayar air. Itulah pensiun. Itu eselon tuh, apalagi yang biasa, begitu. Dikit pensiun. Maka kenapa orang dagang berkah? Kenapa orang usaha berkah hidupnya? Karena waktu dia di manage benar. Waktu dia, coba lihat para pegawai. Di kantor mana aja pegawai. Itu yang namanya pegawai rumusnya adalah PNS begitu. Pegawai ini, rumusnya pegawai, bila pekerjaan itu bisa dikelarin untuk seminggu, jangan dibuat sehari. Itu begitu. Rumus pegawai. Kalau bisa seminggu, jangan dibikin sehari. Kalau bisa dibikin sulit, jangan dibikin mudah. Begitu. Itu rumusnya. Sehingga waktu itu hanya buat main-main. Coba lihat guru-guru PNS tuh di sekolah-sekolah tuh. Jadi udah kelar ngajar, bengong aja. Nunggu apa? Nunggu jam 4. Hanya nunggu waktu doang. Pengen absennya nggak bisa dipakai tangan masalahnya. Kudu jarinya. Kalau jempol dipotong ditinggal repot juga. Begitu akhirnya. Jadi waktunya banyak sia. Coba dilihat waktu. Kalau mau jujur sia-sia. Banyak pekerjaan, jangan dikelarin hari ini. Jangan dikelarin. Kecuali berbicara anggaran, kudu dikelarin tahun ini. Apa kek? Maka jalanan masih bagus juga kudu dibongkar lagi. Baru juga kemarin bongkar lagi. Begitu. Apa kek? Gitu. Ini mau berbicara anggaran. Itu begitu, saudara. Maka kata Imam Ghazali, kalau hidup pengen bermutu, jaga waktu. Jaga waktu, harus di-manage benar-benar. Di-manage benar-benar. Kalau enggak bahaya. Kalau enggak di-manage benar-benar, bahaya. Gitu, bahaya. Saya pribadi orang ini kurang demen sama ceramah.
Cuman teman-teman majelis undang terus, bingung sama saya nggak datang dia marah. Saya nggak demen nama ceramah, demenan ngajar ngaji. Kalau ngajar ngaji itu waktunya stres. Saya jam sekian datang ke Masjid Anu, langsung ngaji. Nggak ada kami, paling nunggu sebentar. Begitu, paling 10 menit, jarang 10 menit, langsung ngaji. Selesai ngaji, tanya jawab, selesai, habis. Kalau yang namanya ceramah, kongko aja ngobrol, lama. Mana dari Isya, ceramah-ceramah, jam 12. Kurang manfaat. Waktunya, bengong aja. Bengong begitu. Kasihan. Begitu. Banyak kurang manfaat. Gitu, rasa begitu. Kalau ngajar ngaji manfaat waktu. Begitu. Selesai ya sudah. Begitu. Jadi waktu itu termanage betul. Kata Imam Ghazali, andai ada orang satu waktu digunakan buat kongko-kongko sejam doang, nanti di akhirat bakal nangis sejadi-jadinya karena ada waktu yang digunakan tidak untuk ibadah. Maka bagi orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas, kudu harus banting setir. Kalau anak muda diajak ngaji, ngaji yuk, kata dia, entar aja kalau udah tua. Itu jawabannya masih bagus. Dia niat kalau udah tua mau ngaji. Ini yang udah tua ini, Nyai ngaji yuk, entar aja kalau apa? Kalau muda nggak mungkin. Cuman dua pilihannya, orang yang udah 40 tahun ke atas. Dua, ini opsi cuman dua. 40 tahun ke atas, dua-dua opsinya. Ngaji, di ngajiin. Ngaji, di ngajiin. Mau milih mana kira-kira? Di ngajiin. Innalillahi wa raji'un. Enggak ada cara, ngaji. Biar manfaat. Biar manfaat. Ambil manfaat. Dalam setiap ngaji harus ada yang kita bawa pulang. Harus ada bawa pulang. Sediakan waktu buat baca sholawat sama Nabi. Sediakan waktu yang enak. Walaupun sambil masak boleh, walaupun sambil nyuci boleh, sambil nyetrika boleh. Kalau bisa mulai latihan dari 10 menit. Kalau sejam mau kebanyakan, 10 menit. Sediakan waktu, duduk di sejadah, ibu pakai kayak begini, enggak pakai daster. Kan ada juga yang baca Shalawat Muhammad pakai daster doang, kipas-kipas. Saya tahu itu. Enggak benar ini. Enggak benar. Harus ada waktu. Cantiknya ibu kayak begini, rapi, mau pakai mukna silakan, pakai baju kayak begini. Kasih waktu dalam satu hari minimal 10 menit, kuat setengah jam bagus. Begitu. Waktu ini khusus buat Rasulullah. Begitu. Buat waktu. Jam berapa? Ini jam nggak sama. Sebanyak ini orang nggak sama. Karena beda-beda aktivitas hariannya. Oh, saya mau pagi aja udah bersubuh. Silakan. Saya mau habis dohor aja sekarang. Tapi kudu buat waktu. Duduk yang di situ khusus buat kita ngadu sama Allah lewat pintu sholawat. Yang benar-benar, enggak usah banyak, enggak usah. Kalau 10 menit berarti Shalawat Muhammad cuma 1000 itu. Kalau 3001 setengah jam. Kita duduk aja, duduk. Ini nanti manfaatnya jauh lebih besar hasilnya. 40 hari dengan jam yang sama, enggak putus kayak begitu. Lihat tuh keberkahannya. Jadi ini namanya keberkahan apa? Menggunakan waktu yang ini nih Nabi sebut nih, Imam Ghazali terangin. Allah demen bila kita dikasih kesibukan waktu yang berfaedah.
Jadi berikan waktu, enggak usah banyak. Duduk di sejadah, latihan dari mulai 10 menit. Pakai jam aja, jamnya ditaruh di depannya, jam. Begitu. Kalau mau pakai alarm, sekarang kan ada HP, taruh aja gitu. Udah Mas. Walaupun nanti kalau orang yang lebih tinggi kritikan, itu mau dikira zaman Nabi pakai dihitung-hitung lagi di waktu-waktuin. Enggak apa-apa. Emang ini latihan memanage waktu. Kalau enggak bisa. Kalau enggak, harus pakai waktu. Nanti kalau udah latihan waktu, duduk bengong doang sejam, itu udah kebaca 6.000. Sallallahu Muhammad. Udah begitu. Karena udah kan per 1 menit 100. Gitu. Dengan 60 menit 6.000. Karena 100 kali 60. Itu 6.000. Jadi harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Baca aja selawat, ta'alluq sama Rasulullah. Ini bisa menutup ibadah-ibadah kita yang dulu sia-sia. Kita banyak jalan-jalan gak berfaedah. Begitu. Ini nanti terbuang, terkikis dengan kita banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang umurnya udah 40 tahun ke atas, kudu banting setir. Kudu ibadah. Enggak ada cara. Kudu ibadah. Silakan semangat nyari dunia, enggak apa-apa. Boleh-boleh. Gitu. Kok udah pensiun masih kerja, masih enggak apa-apa. Yang penting digunakan buat yang manfaat. Yang manfaat. Apa saja yang manfaat. Yang manfaat. Tapi saya kalau udah senja, kerjaannya baru MC, ngomong cucu. Enggak apa-apa. Begitu. Ya Allah, cucu saya pegel banget. Jangan dipegelin. Gambaran neneknya zaman dulu itu lebih parah dari itu. Ini enggak separah itu. Gambaran kakeknya zaman dulu. Jadi biasa aja. Emang begitu. Pegel, iya pegel. Kata Imam Ghazali, wa fi hadhihin nasihati kifayatun li ahlil ilmi. Wis nasihat ini udah cukup sebetulnya. Enggak perlu diterusin ngaji nih. Kata Imam Ghazali, udah cukup. Allah demen bagi orang yang memanfaatkan waktu. Bila Allah enggak demen, waktunya terbuang sia-sia. Semua kita sama kok modalnya. Enggak ada yang beda. 24 jam sehari semalam. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan 24 jam buat yang berfaedah apa aja. Apa aja untuk berfaedah. Untuk berfaedah. Untuk berfaedah. Itu luar biasa. Begitu. Niatin yang bagus-bagus kayak Abang Gida nih. Hadir Bang Bari. Moga panjang umur, sehat walafiat. Tuh, banyak tuh moto-motoin kiai-kiai kalau ada maulid. Itu manfaat. Nanti suatu saat bakal didagangin tuh kiainya. Kayak udah Habib Ali Bungur, didagangin, dapat duit, dia nyumbang masjid, dia dapat ganjaran. Namanya jariyah, amaliyah yang punya nilai manfaat. Begitu. Karena dia yang dagang-dagang foto Habib, gara-gara ada yang moto itu dulunya. Gara-gara ada yang moto, begitu. Yang motonya udah mati dikubur, dia dapat transferan ganjaran. Dari mana? Oh, no. Dia bisa bangun masjid, dia bisa bantu sekolah, dia bisa nyantunin yatim dari dagang foto-foto aja di acara-acara maulid. Fotonya dari kamu. Maka sumbernya dapat ganjaran. Ad-dallu 'alal khair kafa'ili. Yang nunjukin kebaikan, percis kayak yang ngerjain, dapat ganjaran. Itu ganjaran besar apa aja. Maka sesuatu itu harus membuat sesuatu yang bermanfaat. Apa aja? Kudu bermanfaat. Apa aja? Sesuatu yang kudu bermanfaat. Begitu. Wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu ala syarif falyatajahaz ilan nar. Siapa orang umurnya udah 40 tahun ke atas, bukannya tambah bener malah tambah menjadi-jadi. Kelakuannya udah 40 tahun ke atas, bukannya menjadi contoh malah menjadi bumerang. Begitu contohnya yang gak baik, maka yang kayak begini kekerin badannya masuk neraka.
Maka bagi yang umurnya belum 40 tahun harus dijaga betul. Dijaga betul umurnya supaya nanti di umur 40 tahun ke atas bermanfaat. Jangan banyak kerjakan yang sia-sia, yang kurang ada faedahnya. Sebab umur adalah modal berjuang kita dengan Allah, modal dagang kita dengan Allah. Umur adalah modal kita di mana kita ibadah kepada Allah. Dan ingat, ibadah itu bukan sholat doang. Nyenengin orang juga ibadah. Nyenengin orang juga ibadah. Nyenengin orang, begitu. Nyenengin orang juga ibadah. Harus dilihat. Begitu. Kita orang kalau ada rezeki itu yang kayak gempa-gempa dibantu. Tapi ingat, kudu niatnya bantu dia. Bantu. Jangan sampai wisata musibah. Begitu. Wisata, ada orang kena musibah di wisata. Begitu. Bantuannya mau dikit, yang datang bermobil-mobil. Cuman mau selfie doang di tempat musibah. Dia aja lagi stres. Begitu. Namanya wisata musibah. Mau nonton doang. Ini bagaimana kejadiannya? Dia lagi stres, ditanya bagaimana. Ingat lagi rumahnya roboh, nangis lagi. Itu sih bukan mau ngehibur, mau buat sedih. Begitu. Mau buat sedih. Udah tahu kenapa tidur tenda rumahnya ini? Baik, semampu kita, apa yang kita bisa berikan. Begitu. Jadi kalau kita psikolog beri, karena mereka mentalnya yang diserang. Kalau mentalnya udah kena, bakalnya gampang diserang penyakit-penyakit yang lain. Karena dari iman menuju imun menurun. Iman menurun, imun menurun. Itu begitu. Oleh karena itu, apa saja kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Jaga umur kita, biar kita betul-betul makmur hidupnya, diberi kesuburan oleh Allah. Gunakan apa saja yang bermanfaat. Jangan gengsi berbuat yang baik, jangan malu berbuat yang baik, ke dalam rangka kita menjaga umur, menjaga waktu, hal yang paling penting. Kayak anak-anak kita harus dijaga betul waktunya, belajar yang rajin, jangan sampai dipuji oleh orang tuanya ternyata salah pujian. Anakmu di mana? Lagi belajar di pondok, pada lagi tidur mulu. Jangan. Ini namanya ngibulin daripada pujian. Tidak benar. Wa fi hadhihin nasihat, nasihat yang kami berikan ini kifayatun, sudah cukup li ahlil ilmi, bagi orang yang ngaji. Bagi orang yang ngaji, ingat-ingat nasihat ini, manfaatkan umur sebisa kita, berikan waktu untuk dekat dengan Allah, gunakan waktu untuk ibadah. Karena ini adalah hal yang paling penting. Mudah-mudahan kita bersama diberikan kekuatan oleh Allah, bisa memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk sesuatu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita baca Fatihah buat anak-anak santri kita semuanya. Mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, diberikan ilmu yang manfaat, ayah bundanya diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, supaya bisa mendidik anak sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama dengan duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan barokah, keberkahan anak keturunan, keberkahan usaha, keberkahan rezeki, hidupnya makin dekat dengan Allah dan Rasulnya, umurnya makin manfaat, sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Suratul Ladzina